Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah penulisan karya ilmiah, Ibu Nur Hasana. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS pribadi saya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Agatha Buddha, NPM 23041150002, Prodi PG PAUD. Selanjutnya saya akan presentasikan mengenai artikel saya. Yang pertama, tentang pengertian anak usia dini. Secara umum, anak usia dini adalah anak dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sejak lahir, baik secara fisik, mental, karakter, dan pola pikir anak yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain, sehingga anak memiliki rasa ingin tahu untuk mengenal lingkungan sebagai proses belajar melalui pengalaman anak dari lingkungan informal, non-formal, maupun lingkungan formal. Selanjutnya, Undang-Undang dan Permendiknas tentang anak usia dini memberi landasan bagi penyelenggara pendidikan anak usia dini di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menerapkan bahwa pendidikan anak usia dini pada upaya pembinaan anak dari sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui stimulasi pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD menerapkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada semua aspek perkembangan, kualifikasi akademik, dan kompetensi yang disyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh Indonesia. Selanjutnya, anak usia dini menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Maria Montessori. Menurut Maria Montessori, anak diberi kebebasan untuk belajar secara mandiri dengan prinsip bahwa berbagai informasi yang masuk dapat diterima anak melalui indera dengan cepat sehingga anak bereksplorasi di lingkungannya yang memfasilitasi kebutuhan dan minat anak. Yang berikut menurut Johann Hendrik Pestalozzi. Menurut Johann Hendrik Pestalozzi, pendidikan harus berfokus pada pengembangan potensi anak secara holistik atau menyeluruh, dalam arti satu aspek dapat berpengaruh pada aspek perkembangan anak yang lainnya. Berikut menurut Martin Luther, anak diajarkan dengan cara yang menyenangkan, artinya anak merasa senang dan tanpa paksaan atau tuntutan dari manapun. Yang berikut menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky menerapkan bahwa pengalaman interaksi sosial anak menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan anak usia dini. Dan yang terakhir menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, anak harus diberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak agar dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang dimiliki anak tersebut. Selanjutnya masuk pada pemanfaatan bola ajaib sesuai dengan judul atau artikel yang saya buatkan. Mengenai manfaat bola ajaib, untuk anak usia dini tentunya membantu proses perkembangan anak dengan optimal dengan menggunakan media alat permain edukatif seperti permainan bola ajaib. Permainan bola ajaib sebagai media belajar sambil bermain tentunya dapat membantu anak mengembangkan kemampuan atau pengetahuan anak serta aspek perkembangan anak yang mempengaruhi anak dengan cara belajar yang menyenangkan dan menarik, sehingga dunia anak adalah dunia bermain. Dengan permainan bola ajaib yang digunakan tentu meningkatkan kemampuan tertentu pada anak usia dini. Misalnya, anak dapat belajar dengan sambil bermain dari pengalaman yang didapat sehingga membentuk pola perkembangan anak baik secara fisik, baik secara mental maupun secara karakter anak. Selanjutnya, tentang pengertian bermain. Bermain adalah cara belajar setiap anak dalam mengekspresikan segala bentuk tingkah laku, perasaan yang menyenangkan, dan tentunya tanpa paksaan pada anak. Dengan bermain, anak mendapatkan berbagai hal, seperti mengenal aturan, bersosialisasi dengan lingkungan dan teman, menumbuhkan rasa percaya diri, menata emosi anak,
membangun rasa toleransi dan kerjasama antara sesama teman ataupun lingkungan sekitar anak. Bermain juga merupakan kegiatan yang penting bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Artinya, bermain harus dilakukan atas inisiatif anak dan atas keputusan anak dengan rasa senang, sehingga semua kegiatan bermain yang akan menghasilkan proses belajar anak melalui permainan. Pengalaman permainan yang menyenangkan dengan bahan, benda, ataupun dengan teman dapat mendukung proses perkembangan anak, baik dukungan orang dewasa maupun dukungan dari lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat terhadap anak. Selanjutnya tentang bola ajaib. Pengertian bola ajaib. Secara umum, bola merupakan sebuah mainan yang berbentuk bola terbuat dari bahan kertas dan berwarna yang memiliki nilai edukatif karena pada bola terdapat huruf dan angka yang terbagi dalam bentuk kelompok huruf dan kelompok angka. Hal ini yang menjadikan nama bola tersebut menjadi bola ajaib. Bola ajaib dibuat dari bahan yang relatif mudah didapat dan mudah dibuat. Dengan menggunakan media bola yang menarik perhatian anak dapat menjadi model pembelajaran yang memiliki nilai kreativitas dalam pengembangan alat permainan edukatif yang dilakukan guru dan anak di sekolah melalui permainan tersebut, sehingga dapat memberikan kesempatan berinteraksi dengan membangun pengetahuan anak usia dini. Selanjutnya, tentang cara membuat bola ajaib. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan berupa kertas putih ataupun kertas yang tidak terpakai seperti koran, lakban bening, gunting, spidol, kertas origami. Kertas origami bisa berupa bermacam-macam warna, lem, kotak, kardus, dan potongan kain. Proses pembuatan bola ajaib dimulai dari koran bekas yang dibagi dua dan dirobek menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian diramas dengan menggunakan potongan kain hingga membentuk bulat sesuai bentuk atau ukuran bola, minimal bola berukuran sedang. Setelah bola menjadi lebih padat, pada lembaran kertas putih dapat digunting berbagai bentuk seperti bulat, bentuk bunga, bintang, dan lainnya. Dan anak dapat menuliskan angka atau huruf pada kertas tersebut dengan menggunakan spidol yang telah disediakan. Selanjutnya, kertas origami dapat membungkus bola ajaib sampai tertutup kertas koran sebagai dasar bentuk bola, agar bola terlihat warna origami. Setelah tertutup, bola tersebut diramas ataupun menggunakan kain agar tidak terlepas. Setelah bola terlihat lebih padat, kemudian ditempelkan kertas putih yang telah tersedia angka dan huruf, kemudian dilaminating dengan menggunakan lakban bening hingga tertutup dan terbungkus rapi. Dalam membuat mainan bola ajaib yang dilakukan guru dan anak dapat dilakukan dengan bantuan atau instruksi dan arahan dari guru, sehingga anak mampu melakukan kegiatan melalui proses di awal cara membuat bola ajaib hingga cara bermain bola ajaib. Media permainan yang dimanfaatkan merupakan media yang berbahan dari kertas bekas sehingga membentuk bola ajaib angka dan bola ajaib huruf yang tentunya dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai kebutuhan untuk media permainan anak sambil belajar mengenai aspek dan juga mengenai pengetahuan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, tentang cara bermain bola ajaib. Cara bermain bola ajaib, anak usia dini dapat belajar dengan bermain dalam menyusun bola ajaib yang memiliki angka dan huruf secara berurutan. Anak dapat menyebutkan angka dan huruf pada bola ajaib, menyebutkan warna, anak belajar berhitung, jumlah bola ajaib, dan menempatkan bola sesuai jumlah yang benar, seperti 5, artinya anak harus mengumpulkan 5 bola ajaib. Selain itu, bola ajaib dapat dibentuk anak
seperti bentuk huruf atau bentuk angka maupun bentuk lain sesuai dengan keinginan atau imajinasi anak. Selanjutnya pada bola ajaib terdapat dua kelompok, yaitu kelompok huruf dan kelompok angka. Anak diminta untuk melempar dan memasukkan bola tersebut terhadap kotak yang sudah disediakan, sehingga hasil akhir bola ajaib yang dimasukkan akan terlihat bola ajaib yang terlihat lebih banyak dan yang lebih sedikit, sehingga bola ajaib yang mendapatkan hasil banyak akan menjadi kelompok pemenang. Selain itu, anak bisa sambil belajar mengenai angka dan huruf serta pengetahuan anak. Dalam permainan, anak diajarkan cara berkompetisi dan bekerja sama dalam kelompok, dan hasil yang didapat anak merupakan proses belajar dalam kegiatan bermain. Permainan bola ajaib dapat digunakan guru sebagai metode demonstrasi atau praktik langsung dalam kelas, dan kegiatan ini dapat dilakukan di luar kelas ataupun di dalam kelas agar anak bisa bermain sambil belajar. Yang berikut mengenai manfaat bola ajaib untuk aspek perkembangan anak usia dini. Manfaatnya pada aspek kognitif anak usia dini tentu meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal dan menulis angka, huruf, dan konsep besar kecil, bentuk dan ukuran bola, menghitung dan mengelompokkan bola dengan benar dan tepat. Aspek fisik motorik halus terbentuk melalui kegiatan anak membuat guntingan kertas, membuat robekan kertas, meremas kertas, membentuk bola, dan pada kegiatan anak melempar dan memasukkan bola ajaib pada kotak dapat membantu perkembangan motorik kasar anak. Selanjutnya, manfaat bola ajaib pada aspek sosial emosional. Anak mampu mengembangkan dengan melatih anak untuk sabar dalam proses membuat bola ajaib, bertanggung jawab dalam membuat bola ajaib, berinteraksi dan bekerja sama dengan teman maupun guru, membangun rasa percaya diri serta sikap membantu dalam kegiatan bermain. Kemampuan bahasa anak juga dapat berkembang dengan menyebutkan dan mengulang kata bola ajaib atau susunan kata dan bola huruf, menceritakan perasaan dan keinginan anak dalam membuat alat permainan edukatif seperti bola ajaib, sehingga hal ini dapat memberikan kesempatan untuk anak dan guru dalam seni berkreativitas dalam membuat bola ajaib dengan bentuk yang rapi dan memilih warna yang menarik, sehingga dapat mengembangkan alat permainan edukatif yang digunakan sebagai kegiatan belajar yang menyenangkan. Di akhir, ada kesimpulan. Kesimpulan, permainan edukatif penting dalam proses belajar anak usia dini. Hal ini membantu guru pada pembelajaran yang bermakna agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran dalam pencapaian perkembangan pada anak usia dini melalui proses belajar sambil bermain dengan menggunakan salah satu media alat permainan edukatif seperti bola ajaib. Berbagai hasil perkembangan, reaksi atau respon anak mampu menciptakan pengalaman belajar dan mampu memenuhi semua aspek perkembangan anak sesuai usia dan kebutuhan anak usia dini. Melalui pemanfaatan permainan bola ajaib dalam belajar anak usia dini, kita dapat memberikan motivasi bagi anak maupun guru untuk mengetahui dan mengembangkan kemampuan atau potensi anak dengan cara dan model belajar yang baik, yang tepat dan yang sederhana dengan menggunakan media alat permainan edukatif yang sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Sekian presentasi dari saya.